Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Rambusabila dari kelas TI 22B. Di sini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan materi mengenai proses manufacturing plastik sebagai tugas mata kuliah proses manufaktur. Dimulai dari bahan-bahan pembuatan plastik jenis termoplastik. Bahan baku pembuatan plastik yang pertama ada resin penol. Resin penol itu sifatnya kuat, keras, tahan panas, tahan air, dan awet. Kemudian dapat diberi warna. Produknya biasanya digunakan di bahan pelapis, laminating, pengikat batu. Biasanya gerinda dan pengikat logam atau gelas, kotak, terus tusuk kotak listrik, tutup botol, tangkai pisau, kotak radio, dan TV, dan pengikat inti pada pengecoran. Itu biasanya menggunakan resin penol. Terus yang kedua ada resin amino. Resin amino ini merupakan jenis formaldehin, urea, dan formaldehin melamin. Biasanya bentuknya itu serbuk dan larutan. Permukaannya keras, terus bisa diberi warna. Contoh produknya yaitu sendok, garpu, rumah alat cukur listrik, rumah peralatan listrik, alat pemutus hubungan listrik, dan kancing. Kemudian yang ketiga ada resin furan. Resin furan ini biasanya yaitu bahan baku dari limbah pertanian, biasanya tongkol jagung dan biji kapas. Kemudian sifatnya tahan air. Contoh produknya itu pengikat inti pasir pada pengecoran, terus sebagai campuran pengeras campuran grafit. Yang keempat ada resin epoksida. Resin epoksida ini daya tahan terhadap kimia, biasanya stabilitas dimensi yang baik, kuat, dan daya lekat pada gelas dan logam yang baik. Kemudian produknya pengikat inti, pelapisan, perlindungan, bagian-bagian listrik, panel sirkuit listrik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada silikon. Silikon itu biasanya tahan suhu tinggi untuk waktu yang lama. Kemudian kedap air dan tahan terhadap suhu rendah. Dapat dicetak dan bahan pelapis bisa dibentuk menjadi lembaran atau blok busa. Dapat dicetak dan diekstrusi. Kemudian contoh produknya itu gasket, penyambung listrik, pelindung alat elektronika, dan sebagai bahan peredam getaran. Biasanya bentuknya itu serbuk dan cairan. Kemudian ada bahan-bahan pembuatan plastik jenis termoplastik. Yang pertama ada selulosa, polistiren, politilen, resin akrilik, resin vinil, dan resin sintetis. Yang pertama ada selulosa. Selulosa ini dibuat dari serat kapas dan kayu, namun sangat ulet dan serta dapat diberi berbagai warna. Kemudian yang kedua itu selulosa merupakan jenis bahan yang kuat yang dapat dibentuk menjadi lembaran atau dicetak secara injeksi, tekan, atau diekstrusi. Yang ketiga mempunyai daya serap kelembapan yang rendah, ulet, stabilitas dimensi untuk berbagai kondisi lingkungan. Kemudian dapat diekstrusi secara kontinu. Bahan ini sering digunakan untuk membuat biasanya stang kemudi, helm olahraga, frame kacamata, baki, sabuk, hiasan, perabot rumah tangga, lembaran isolasi, tap suara, dan kancing. Bahan ini juga digunakan untuk membuat kemasan mainan anak-anak seperti tombol-tombol, penutup baterai, panel radio, tape, dan lain-lain. Yang kedua ada polistiren. Itu diciptakan khusus keperluan cetak injeksi dan ekstrusi. Beratnya cukup rendah yaitu 1,07 kg/meter persegi. Daya tahan terhadap air, panas, dan zat-zat kimia cukup baik serta dimensinya stabil. Terus resin ini dapat dicetak menjadi kotak baterai,
atau aki, terus piring, komponen radio, roda gigi, pola pengecoran, kemasan, gelas, dan ubin. Yang ketiga ada politilen. Itu mempunyai fleksibilitas pada suhu ruang maupun rendah. Sifatnya kedap air, tidak bereaksi dengan zat kimia, dapat disambung dengan cara dipanaskan, dan dapat diberi warna. Kemudian produknya mencakup itu contohnya cetakan es, baki, pencuci film, kain, kemasan botol, susu bayi, selang air, dan masih banyak lagi. Produk-produk tersebut dibuat dengan cara, yaitu diinjeksi, cetak tiup, atau diekstrusi. Yang keempat ada resin akrilik. Terdiri dari poli atau metil metakrilat yang berbentuk bubuk disebut polimer, dan metil metakrilat yang berbentuk cairan disebut monomer. Resin akrilik terbentuk saat cairan monomer metil dan metakrilat bubuk polimer poli dan dicampur dengan campuran kemudian mengalami polimerisasi. Resin akrilik yang murni adalah tidak berwarna, transparan, dan padat. Terus dapat diberi warnanya dengan mudah. Terus resin akrilik bisa dipakai sebagai bahan pembuatan gigi tiruan dan sebagai bahan restorasi untuk mengganti gigi yang rusak. Yang kelima ada resin vinil. Biasanya tembus cahaya yang baik dan tahan terhadap kelembapan. Salah satu contoh produk turunannya adalah metil metakrilat yang di pasaran dikenal dengan nama Lucid atau Dupont dan plexiglass atau Romhas. Bahan ini dibentuk secara cor, diekstrusi, cetak, maupun tarik bentuk. Produknya diantara lain contohnya itu pintu pesawat terbang, peralatan kecantikan, dan penutup-penutup yang tembus pandang. Yang keenam ada karet sintesis. Karet sintesis adalah karet buatan yang menggunakan bahan baku utama yaitu minyak bumi. Karet sintesis yang banyak dikenal adalah GRS, nitril, tiokol, nepron, butil, dan karet silikon. Terus yang selanjutnya, materi selanjutnya itu pemrosesan plastik. Yang pertama ada termoplastik. Termoplastik itu mempunyai tahapan-tahapan atau cara-cara untuk membuat pemrosesan plastik. Yang pertama ada injection molding, kemudian extrusion, blow molding, dan thermoforming. Yang pertama ada injection molding. Yang pertama ini definisi termoplastik terlebih dahulu, yaitu polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan melunak dan didinginkan akan mengeras. Sifat polimer termoplastik memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut, yaitu berat molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan melunak, jika didinginkan mengeras, mudah untuk diregangkan, fleksibel, titik lelehnya rendah, dan dapat dibentuk ulang atau bisa didaur ulang, kemudian mudah larut dalam pelarut yang sesuai, kemudian memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Termoplastik juga memiliki pembagian, yaitu sesuai dengan simbolnya, massa jenisnya, panas spesifik rata-ratanya, suhunya, suhu cetakan, dan penyusutan. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Terus yang selanjutnya, aplikasi polisterin. Yang pertama, general purpose untuk botol, kemasan toples, lampu kristal, kotak kaset, tutup botol, wadah produk lembaran, mainan anak-anak, dan sebagainya. Kemudian high impact itu biasanya untuk kabinet TV, radio, lemari es, mesin cuci, gantungan baju, alat elektronika, rumah pita kaset, dan sebagainya. Selanjutnya ada expandable foam untuk busa pelapis sebagai peredam benturan untuk produk yang dikemas dalam kotak, contohnya TV, radio, dan alat ukur. Contoh aplikasi dari polietilin yaitu berbentuk butiran. Contoh aplikasinya pada lembaran bentuk kemasan,
kabel pipa, pembalut, cetakan mainan anak-anak, dan alat-alat rumah tangga. Untuk PP, poliprolin, bentuknya itu butiran, biasanya alat rumah tangga, kesehatan, mainan anak-anak, komponen elektronika, tabung dan pipa, serat, dan filamen pembalut. Untuk akriloin butadin sitrin atau ABS, bentuknya butiran, biasanya untuk kotak radio, helm, olahraga, ornamen pelengkap barang logam, koper-koper barang, dan sebagainya. Untuk polimetil mekralin atau PMA atau akrilik, bentuk butiran dan cairan, panel-panel dekorasi dan bangunan, kubah sistem lensa otomatis dan ubin berkilat, jendela, tirai, dan lain sebagainya. Kita masuk di pertama adalah injection molding. Injection molding adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan yang diinjeksikan oleh pelungar ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Berikut merupakan contoh dari mesin injeksinya. Yang kemudian ada gas assisted injection molding. Biasanya injection molding ini menggunakan gas bertekanan tinggi, menggunakan gas yaitu nitrogen. Contoh gas assisted moldingnya juga diperhatikan untuk pembuatan salah satu produk. Contoh produk dari injection molding itu adalah botol minuman, casing HP, tempat makanan. Selanjutnya yaitu ada ekstrusi. Ekstrusi itu pembentukan material plastik dengan memanfaatkan panas kemudian diberi tekanan. Ini merupakan contoh dari mesin ekstrusi. Extrusion prosesnya adalah terdiri dari hopper. Hopper itu sebagai tempat input bahannya, kemudian screw atau ulir pengalir bahan tersebut. Jadi bahannya dimasukkan ke hopper, terus mengalir ke screw atau ulir pengalir bahan, kemudian ada di disk yaitu tempat produk keluar tersebut. Terus kemudian ada heater atau pemanasnya. Yang pertama ada induction heater dan conventional heater. Bedanya terdapat di watt dan waktu heat up-nya. Kalau heater konvensional itu biasanya 4 jam, kemudian untuk induction heater itu 20 menit. Biayanya pun berbeda. Konsumsi daya per hari menurut pengukurannya pun lebih besar heater konvensional dibandingkan induction heaternya. Kemudian dari biayanya juga, kalau heater konvensional itu memakan biaya 498.432, kemudian induction heater itu 3.406,3,8 rupiah. Selanjutnya ada blow molding. Contoh produk blow molding itu adalah botol-botol minuman. Dari segala produk itu yang berbentuk silinder atau botol. Contohnya itu extrusion blow molding seperti di gambar berikut. Parison itu contoh yang diekstrusi dari atas ke bawah di antara rongga cetakannya. Kemudian cetakan menutup hingga parison terjepit oleh cetakan. Pertama itu parisonnya, kemudian parisonnya itu dijepit oleh cetakan, kemudian parison dikembangkan oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga terdorong ke dinding cetakan dan berbentuk sesuai dengan cetakan yang diinginkan pada step C. Kemudian step D-nya, produknya sudah selesai dan dikeluarkan sesuai dengan cetakan atau ukuran yang diinginkan.
Jadi begitu cara satu proses blow molding, yaitu dengan menggunakan cetakan kemudian dipres atau ditekan, ditambahkan gas yang bertekanan tinggi, kemudian produknya dikeluarkan dari cetakan tersebut. Contoh-contoh mesin pendukung proses blow molding, yang pertama ada kompresor, chiller, pressure, cooling tower, dan yang terakhir komputer pengontrol. Terus yang terakhir ada thermoforming. Thermoforming ini biasanya ketebalannya kurang dari 0,25 mm, kemudian bentuk plastik baru sesuai dengan desain yang kita inginkan. Kemudian prosesnya dibantu dengan bantuan panas, tekanan, dan cetakan. Contohnya itu ada vacuum forming. Yang caranya itu dipanaskan, kemudian diisap ke dalam rongga cetakan sesuai dengan kondisi vakum, dan lubang-lubang kecilnya itu adalah 0,8 cm. Kemudian dipompa dengan kekuatan besar. Contoh prosesnya itu pembentukan lembaran plastik, pemanasan awal terlebih dahulu, kemudian pembentukan, lalu pemotongan. Selanjutnya ada pressure forming atau tekanan udara yang kemudian plastiknya telah plastis. Di dalam thermosetting juga terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama hand layup, compression molding, dan transfer molding. Hand layup adalah proses pengerjaan plastik secara manual dengan mold sebagai cetakan kemudian dibentuk sebagai demikian rupa. Lalu dilapisi lapisan pemisah atau release agent sehingga cairan resin dan cetakan tidak menempel. Lalu dilapisi cairan resin lagi. Setelah itu cairan resin ditambahkan bahan penguat atau resin reinforcement contohnya seperti serat. Kemudian lapisan cairan resin tersebut diratakan dengan menggunakan koas atau roller agar permukaannya bisa rata dan rapi. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, heaternya, kemudian plastik powdernya, kemudian heaternya ditekan, lalu supaya permukaannya rata dan rapi. Biasanya materialnya bersuhu 300 sampai 350 derajat Fahrenheit. Tekanannya antara 155 sampai 600 bar. Prosesnya yang pertama, flash tip mold, positive mold, sanded positive mold, terus semi positive mold. Ini merupakan contoh gambar dari compression molding tersebut dan bagian-bagiannya. Lanjut aja, compression mold. Yang kedua ada compression mold. Compression mold adalah suatu metode pembentukan plastik dengan cara memanaskan cavity-nya terlebih dahulu, dan kemudian ada tahap compression mold. Pertama, letakkan bahan plastik pada cavity. Letakkan bahan plastik terhadap cavity, kemudian dipanaskan, ditekan, dan dimampatkan, dan kemudian dikeluarkan. Konstruksi utamanya adalah pouch, cavity, core, inti, dan sistem injection. Ini merupakan salah satu contohnya. Yaitu contoh produk dari proses ini adalah saklar, batu gerindra, dan stop kontak. Ini caranya, ini merupakan salah satu gambar dari contoh compression molding. Yang kemudian ini adalah contoh dari transfer molding, yaitu dengan transfer potnya itu dimasukkan atau ditekan, mungkin kemudian masuk ke mold cavity-nya, kemudian dipanaskan, ditekan, dan dimampatkan. Selanjutnya ada dampak penggunaan plastik untuk alam dan manusia. Contoh untuk alam, tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Kemudian mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai.
Kemudian hewan liar memakai plastik yang ditemukan untuk manusia menambah resiko kesehatan yang berhubungan dengan BPA, kualitas air minum yang memburuk, atmosfer terkontaminasi oleh polusi udara. Kita bisa mengganti alternatif plastik dengan mengganti komposisi plastik dan mengganti plastik dengan benda lain. Contohnya itu mengganti plastik dengan kulit jagung, kemudian mengganti plastik terbuat dari singkong, alternatif plastik dari lidah buaya, bisa, kemudian dari bahan kelapa sawit, dan mengganti plastik dengan benda-benda lain seperti paper bag, tas kain, dan lain-lain. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah Bapak Fatur yang sudah memberikan tugas ini dan sudah menyimak video saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila masih kurang dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.